tersimpan sebuah rahasia besar yang belum terpecahkan sepenuhnya. Sebelum dinosaurus pertama kali menggetarkan daratan bumi, bahkan sebelum cincin megah Saturnus terbentuk di angkasa, makhluk ini sudah lebih dulu menguasai samudra. Selama 500 juta tahun, planet kita telah menyaksikan benua bergeser, gunung es mencair, dan jutaan spesies lahir lalu punah tak bersisa. Namun, di bawah sana, ia tetap bertahan tanpa banyak berubah. Inilah Nautilus, sang penjelajah waktu, benteng pertahanan terakhir dari era purba yang masih bernapas di rahim lautan kita. Keajaiban pertama dari Nautilus terletak pada rumah yang ia bawa kemanapun ia pergi. Cangkangnya bukan sekadar pelindung rapuh, melainkan sebuah mahakarya arsitektur alam. Jika kita membelahnya, kita akan melihat sebuah spiral logaritma yang sangat presisi, sebuah pola golden ratio yang menjadi cetak biru keindahan alam semesta. Namun, fungsi cangkang ini jauh lebih mengagumkan daripada estetikanya. Ini adalah sistem kapal selam paling murni di bumi. Cangkang Nautilus terbagi menjadi puluhan kamar atau ruang pembatas yang mengeras. Nautilus sendiri hanya menempati kamar paling luar yang berukuran paling besar. Lalu, untuk apa kamar-kamar kosong di belakangnya? Kamar-kamar itu adalah tangki balas alami. Melalui sebuah saluran internal bernama Sipuncle, Nautilus dapat memompa gas dan cairan masuk atau keluar dari kamar-kamar kosong tersebut. Dengan mengubah kepadatan di dalam cangkangnya, ia bisa mengatur daya apung secara sempurna. Mekanisme inilah yang kemudian ditiru oleh manusia untuk menciptakan kapal selam modern. Kemampuan mengatur tekanan dan daya apung ini memungkinkan Nautilus melakukan salah satu perjalanan harian paling ekstrim di planet ini, yang dikenal sebagai migrasi vertikal. Ketika fajar menyingsing dan predator laut atas mulai terbangun, Nautilus memilih untuk mundur. Ia menyelam ke bawah, turun hingga kedalaman 600 meter, bersembunyi di balik kegelapan lereng terumbu karang yang curam di mana suhu air mendekati titik beku. Di sana, ia beristirahat, menghemat energi di dunia yang sunyi. Namun, saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti permukaan laut, Nautilus akan memompa cairan keluar dari cangkangnya. Perlahan tapi pasti, ia naik kembali ke kedalaman yang lebih dangkal untuk mencari makan di bawah perlindungan malam. Ritme hidup ini telah mereka lakukan setiap hari, selama ratusan juta tahun. Berbeda dengan kerabat dekatnya seperti gurita yang lincah atau cumi-cumi yang bisa mengubah warna kulit secepat kilat, Nautilus bergerak dengan keanggunan yang lambat, hampir seperti melayang pasrah. Ia bergerak mundur menggunakan propulsi jet, menyemprotkan air melalui saluran otot yang disebut sifon. Di dunia tanpa cahaya, penglihatan adalah kemewahan yang tak berguna. Oleh karena itu, mata Nautilus berkembang dengan sangat sederhana. Mereka tidak memiliki lensa, melainkan hanya berupa lubang jarum atau pinhole eye. Mereka tidak bisa melihat bayangan yang tajam, hanya mampu membedakan antara terang dan gelap. Sebagai gantinya, alam membekali mereka dengan senjata lain, lebih dari 90 tentakel yang melingkari paruhnya. Tentakel ini tidak memiliki alat penghisap seperti gurita, melainkan tekstur beralur yang lengket. Yang luar biasa, tentakel ini dipenuhi oleh sel-sel kemoreseptor yang sangat peka. Melalui arus air yang dingin, Nautilus bisa mencium molekul organik dari jarak jauh. Ia adalah detektif ulung yang mampu menemukan bangkai ikan, kepiting kecil, atau sisa makanan yang tersembunyi di celah terdalam. Kehidupan di laut dalam adalah tentang efisiensi, dan Nautilus adalah masternya. Karena makanan sangat langka, mereka hidup dalam tempo yang sangat lambat. Di saat sebagian besar cumi-cumi hanya hidup selama 1 atau 2 tahun, Nautilus bisa hidup hingga lebih dari 20 tahun. Mereka baru mencapai usia dewasa secara seksual setelah 15 tahun, sebuah perjalanan evolusi yang sangat panjang dan berisiko bagi seekor moluska. Ketika tiba waktunya berkembang biak, sang betina hanya akan menghasilkan beberapa butir telur saja. Menempelkannya di bebatuan tersembunyi, dan membiarkannya menetas sendiri dalam waktu setahun penuh. Namun, strategi bertahan hidup yang telah lolos dari 5 kali kepunahan massal bumi ini, kini goyah di hadapan satu spesies, manusia. Cangkang mereka yang berkilau seperti mutiara, kini diburu secara masif untuk dijadikan perhiasan, cenderamata, dan pajangan mewah. Karena pertumbuhan mereka yang sangat lambat, populasi yang ditangkap tidak bisa pulih dengan cepat.
Di beberapa wilayah, keheningan rumah mereka mulai berubah menjadi kepunahan. Nautilus bukan sekadar penghuni lautan. Mereka adalah monumen hidup dari sejarah planet kita yang megah. Mereka adalah bukti bahwa keanggunan, kesederhanaan, dan ketabahan bisa mengalahkan kerasnya waktu. Menjaga mereka tetap lestari di kegelapan samudra bukan lagi sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab kita untuk menghormati garis keturunan kehidupan yang paling kuno. Biarkan mereka tetap berenang dalam senyap, menjaga rahasia-rahasia purba lautan luas yang belum sempat kita pelajari.